Bismillahirrahmanirrahim. Salah kaprah masalah upload foto wanita. Wanita adalah fitnah atau godaan yang terbesar bagi kaum laki-laki. Ini adalah perkara yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta diakui oleh semua orang yang berakal sehat dan memahami realita kehidupan, bahwa godaan terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yakhudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minat yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada sepeninggalku fitnah atau cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah atau cobaan terhadap wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka wajib mengusahakan segala upaya agar lelaki tidak terfitnah oleh wanita. Maka syariat Islam yang mulia pun melarang berbagai perkara yang bisa menyebabkan lelaki terfitnah oleh wanita. Dilarang bersentuhan kulit terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Dilarang khulwah atau berdua-duaan. Lelaki dilarang memandang wanita yang bukan mahram. Wanita dilarang melembutkan suara ketika berbicara, dan lainnya. Semua ini agar wanita tidak menyebabkan fitnah pada lelaki. Fitnah di sini artinya membuat kerusakan pada agama para lelaki. Di antara yang menyebabkan fitnah di zaman ini adalah fitnah foto wanita di internet. Ketika seorang wanita mengupload fotonya di internet, maka foto tersebut bisa memfitnah para lelaki yang melihatnya. Oleh karena itu, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, memfoto wanita itu tidak boleh secara mutlak, karena di dalamnya terdapat fitnah dan keburukan yang menambah dosa dari haramnya taswir atau gambar makhluk hidup. Maka tidak boleh memfoto wanita untuk dibawa safar ataupun untuk lainnya. Dan Hay'ah Kibaril Ulama telah mengeluarkan ketetapan akan haramnya hal ini. Sumber islamka.info. Namun, sebagian wanita muslimah salah kaprah terhadap larangan mengupload foto, sehingga mereka beranggapan, tidak apa-apa upload foto berfoto bersama suami. Tidak apa-apa upload foto jika berfoto bersama keluarga. Tidak apa-apa upload foto jika berfoto bersama teman-teman. Tidak apa-apa upload foto jika ketika berfoto menggunakan jilbab. Tidak apa upload foto jika maksudnya untuk berjualan jilbab yang dipakainya, dan semacamnya. Padahal dalam keadaan-keadaan tersebut di atas, faktor dapat menimbulkan fitnah tetap ada, sehingga alasan pelarangan tersebut masih ada. Kaidah fikih mengatakan, hukum itu mengikuti ilahnya
Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada, maka tidak ada. Maka, selama foto wanita itu bisa beresiko menyebabkan fitnah, terlarang untuk menguploadnya. Wanita yang berfoto bersama suaminya, apakah tidak mungkin menimbulkan fitnah kepada lelaki lain? Tentu saja sangat mungkin. Bukankah Julaiha ketika membuat Nabi Yusuf alaihissalam tergoda ketika itu sudah bersuami? Namun, Allah beri hidayah kepada Nabi Yusuf sehingga beliau terhindar dari zina. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu, Julaikha, telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surah Yusuf ayat 24. Dan betapa banyak lelaki yang kasmaran kepada istri orang lain walaupun tahu wanita tersebut sudah bersuami. Allahul Musta'an. Wanita yang berfoto dalam keadaan memakai jilbab, apakah tidak mungkin menimbulkan fitnah? Tentu saja sangat mungkin. Nabi SAW ketika bersabda, "Tidaklah ada sepeninggalku fitnah atau cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah atau cobaan terhadap wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. Apakah ketika itu para muslimah mayoritasnya membuka aurat? Justru ketika itu mereka menutup aurat mereka dengan sempurna. Namun, Nabi mengatakan bahwa mereka adalah fitnah terbesar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wanita adalah aurat. Jika ia keluar, setan memperindahnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka, walaupun seorang wanita memakai jilbab, setan akan membuatnya nampak indah dan menggiurkan di mata para lelaki. Demikian juga, apakah karena berjualan jilbab menjadikan seseorang boleh memakai pintu fitnah bagi para lelaki? Apakah demi berjualan boleh menghalalkan segala cara? Tentu saja tidak. Tidak terlarang berjualan jilbab. Bahkan ini baik jika diniatkan untuk menyediakan jilbab bagi para muslimah yang ingin berhijab. Namun, tentu tidak menggunakan cara-cara yang melanggar syariat. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadi penolong setan untuk menggoda saudara kalian." Hadis riwayat Bukhari. Maka, kita menasihatkan kepada kaum muslimin secara umum, khususnya kepada para wanita muslimah, untuk menghapus foto-foto mereka dari dunia maya, agar tidak menjadi dosa jariah bagi mereka karena telah menimbulkan fitnah bagi para lelaki. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepada para akhwat fillah. Semoga kita istiqamah dan kelak bertemu di janahnya. Penulis Ustadz Yulian Purnama Hafizahullah Ta'ala dari artikel muslim.or.id.